Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien di seluruh Indonesia, baik yang bertemu langsung kepada saya, nelpon, chat di WA, atau yang memberikan subscribe, atau yang bertanya melalui media sosial yang saya miliki. Baiklah, pada kesempatan sore ini saya ingin menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, Pak, mengapa biaya badal haji bisa beda-beda? Kenapa tidak Kementerian Agama mengatur langsung dan menetapkan berapa biaya badal haji itu? Yang kedua, pada musim haji ini, Pak, saya ingin berbakti kepada orang tua. Mana yang lebih baik, potong hewan kurban atau membadalkan haji orang tua? Pertanyaan yang pertama ini dari Kalimantan, yang kedua nih saya lihat dari Aceh. Oke, yang pertama, mengapa biaya badal haji itu beda-beda? Sebenarnya badal haji itu tidak cocoklah disebut biaya, lebih bagus menggunakan sedekah. Mengapa sedekah? Karena memang di Saudi tidak ada yang mengatur langsung, baik negara Saudi maupun pemerintah Indonesia. Indonesia itu hanya mengatur tentang yang kebijakan dan teknis, itu haji reguler, itu Kementerian Agama. Tapi kalau haji ONH plus dan umroh, Kemenak itu hanya punya kebijakan teknisnya tergantung PT atau travel masing-masing. Nah, maka karena satu, Kementerian Agama tidak mengatur langsung siapa yang melaksanakan badal haji, petugasnya di sana, maka tergantung siapa yang melaksanakan di sana. Dan tergantung siapa yang kita percayakan di Indonesia untuk melaksanakan badal haji. Maka ketika ada orang-orang Kementerian Agama, termasuk Kasih Haji, Kabid Haji, atau orang Kementerian Agama, antara satu kementerian dengan kementerian yang lain bisa beda-beda, karena yang menyelenggarakan badal haji bukan lembaga Kemenaknya, tapi orang-orang Kemenak yang tahu dan bisa membantu hajat orang yang ingin membadalkan haji keluarganya. Jadi bisa beda-beda, karena yang melaksanakan di sana pun bukan orang yang ditunjuk Kementerian Agama dan juga bukan orang yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Tapi siapa? Umumnya orang-orang kita juga, mungkin ya sebagai mukimin atau orang yang lama sudah tinggal di situ. Pada musim haji dia ada waktu, atau para mahasiswa, para santri, para pelajar yang kebetulan sedang di Saudi, yang kebetulan bisa membadalkan haji keinginan kita. Jadi biaya bisa beda-beda, terserah kepada siapa yang mau membadalkan dan siapa yang melaksanakan. Kalau hari ini, musim tahun ini, setahu saya ya paling lama kan, paling mahal ada yang 15 juta saya lihat badal haji, ada yang 10, tapi yang setahu saya khusus di Batam ya antara 5 sampai 6 juta. Bagi teman-teman yang mau minta tolong kepada saya, silahkan aja, nanti saya hubungkan kepada orang yang bisa seperti itu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, pada musim haji ini saya ingin berbakti kepada orang tua, Pak. Pak, mana yang terbaik, Pak? Membadalkan haji orang tua dengan biaya 5 juta sekian, atau potong hewan kurban dengan biaya 3 juta sekian? Mana yang terbaik? Oke, saya jawab ya. Keduanya sama-sama baik, dan saya tidak bisa mengatakan mana yang terbaik secara agama ya. Kenapa? Baik haji maupun kurban itu kewajiban dirinya. Artinya bukan anak wajib menghajikan orang tua, bukan anak wajib atau memotong hewan kurban atas nama orang tua. Tapi keduanya adalah merupakan salah satu cara berbakti anak kepada orang tua. Tapi pendapat saya pribadi, kalau harus didulukan ya,
kurban dulu atau haji dulu, badal haji dulu. Kalau bisa dua-duanya sekaligus ya. Pendapat saya pribadi itu dulukan yang badal haji. Alasannya adalah menunaikan ibadah haji wajib bagi yang mampu. Kurban ya itu hanya sunnah saja. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka dulukan membadalkan haji karena itu kewajiban orang tua. Kan haji ini rukun Islam ya, rukun yang kelima, tapi wajib bagi yang mampu saja ya. Nah, mungkin ketika orang tua kita masih hidup tidak sempat, mungkin orang tua kita sudah mendaftar belum waktunya berangkat, sudah meninggal dunia, maaf, mungkin belum ada kesadaran walaupun sudah mampu. Tapi orang tua telah mati-matian menyayangi anaknya, melahirkan, membiayai sekolah, mencintai, bahkan orang tua juga turut mencarikan pekerjaan untuk anaknya, lupa memikirkan dirinya sebagai anak yang soleh, yang solehah. Karena begitu besarnya jasa orang tua, ayo kita tebus kesalahan orang tua itu dengan membadalkan haji orang tua. Dan itu boleh, karena orang tua yang sudah meninggal atau uzur ini sudah tak memungkinkan ibadah haji tapi masih hidup, boleh dibadalkan. Jadi kalau pendapat saya pribadi, bukan hukum ya, badal haji didulukan, kemudian kurban. Kalau bisa dua-duanya Pak ya, seperti itu. Ini kepada yang bertanya. Tetapi begini ya, saya ingin kalau kita bagi anak yang mampunya relatif ya, kalau bisa kita ini kan dua-duanya lagi, badal haji untuk orang tua kita tunaikan, ibadah kurban juga tunaikan. Kalau gitu Pak Mariono banyak kali duitnya. Badal haji katakanlah 6 juta, korban kambing katakanlah untuk satu orang 3.500.000, anggaplah 10 juta. Lah, kalau kita mampu, jangan pernah mengatakan mahal untuk orang tua. Enggak ada apa-apanya 10 juta yang kita keluarkan untuk berbakti kepada orang tua dibanding orang tua telah mengorbankan segalanya untuk kita, baik dalam bentuk kasih sayang maupun harta bendanya. Coba kita hitung, teman-temanku, sahabatku ya, khususnya kepada yang bertanya ini. Coba kita renungkan. Ibu misalnya, ibu kita dulu mengandung kita 9 bulan dalam kandungan. Dalam Al-Quran sebut wahnan ala wahnin, susah dan kesusahan. Berapa biaya mengandung kita dalam kandungan itu? Mulai proses pengobatannya, makanannya, kasih sayangnya, perut kita dielus-elus, itu ada kita di dalamnya. Melahirkan, zaman itu mungkin biaya bidan, zaman kita masih kecil ya, hanya 300.000, 200.000. Tapi ingat, zaman itu hanya seperti itu yang lahir normal ya. Sekarang kalau di kota lahir normal di bidan tuh 3 juta lebih. Artinya apa? Biaya melahirkan itu sudah satu harga ekor kambing, 3.500.000. 3.500.000 itu yang di kota ya. Kalau di kampung masih ada kambing yang tak sampai 2 juta, itu besar lagi. Sekarang kita hitung lagi, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Kita dulu masih kecil, menyusu dengan ibu itu menurut dokter rata-rata 8-12 kali. Artinya susu ibu kita minum itu 1 liter per hari. Kalau kita menyusu dengan ibu tuh sampai 1 tahun, berarti susu ibu kita minum sekitar 400 liter, sama dengan 2 drum. Itulah susu ibu kita minum. Lalu kita hitung berapa harga air susu ibu itu. Kalau kita pergi ke minimarket atau toko beli susu bebelak yang premium itu ya, yang 800 mili itu tidak sampai 1 liter, sekitar 100.000.
800 mili, ingat, berarti anggaplah 1 liter. Itu 1 liter kan 100.000. Menurut dokter, kelebihan susu ibu 600, sekali lipat dari susu sapi. Nah, sekarang kita hitung harga air susu ibu itu berapa. 400 liter kali 100.000 kali 600. Berarti kalau kita uangkan harga air susu ibu yang 400 liter itu 2,4 miliar. Sahabatku, saya ulangi, harga susu ibu yang telah membesarkan kita selama 1 tahun, 400 liter kali 100.000 kali 600, 2,4 miliar. Itu ingat, baru 1 jenis air susu. Iya, kalau nyusu kita 1 tahun, banyak orang tua dulu menyusui anaknya 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang lebih. Berapa nilainya itu? Makanya ibu kita dulu waktu menyusui kita masih kecil ya suruh banyak minum air minum, suruh banyak makan sayur bayam, sayur katu, supaya air susunya lancar. Oleh karena itu, sahabatku dimanapun Anda berada, jangan pernah berkata mahal untuk ayah dan ibu kita. Harga badal haji katakanlah 6 juta, kambing maksimal 4 juta, itu pun nggak sampai. Paling badal dengan kambing tak lebih dari 8 juta. Lah ini 10 juta kita katakan mahal, terlalu kita sebagai anak. Dari air susu saja sudah 2,4 miliar. Belum lagi ayah kita pergi pagi pulang sore, bahkan kadang tidak pulang, ternyata untuk cari uang agar kita bisa sekolah, agar kita bisa makan, agar kita bisa jadi orang seperti saat ini. Sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin kita punya orang tua yang cara menunjukkan kasih sayangnya berbeda dengan kita. Begitu anaknya lahir, diberikan kepada orang, dititipkan neneknya. Begitu anaknya lahir, orang tua tidak mengurus. Dalam hal ini saya ingin mengatakan, jangan dulu mudah menyalahkan orang tua. Siapa tahu orang tua punya pertimbangan tersendiri. Kalau diurus dirinya, kita tak menjadi orang kan. Itu loh. Yang kedua, andaikan kita merasa punya orang tua kok tak sayang ya, melahirkan kita tidak mengurus, melahirkan kita orang tua tak peduli. Begini cara kita berpikir. Orang tua tidak membunuh kita saja ketika kita dalam kandungan. Kita harus sujud syukur. Orang tua tidak membunuh kita saja ketika kita baru lahir, ketika kita baru melihat alam dunia ini. Kita harus bersyukur. Kenapa? Terlalu banyak wanita di luar sana, jutaan jumlahnya, membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi. Ada yang minum obat, ada begitu lahir, dibuang ke tong sampah, dibakar hidup-hidup. Ada yang dibuang ke selokan, ke toilet. Ada juga yang diberikan kepada orang lain. Bahkan kita pun oleh si pembelinya tidak boleh bertemu kita sebagai ayah ibunya. Luar biasa bukan? Kita bersyukur oleh orang tua kita, kita dibiarkan hidup sehingga kita masih ada saat ini, walaupun mungkin orang tua kita tidak peduli dengan kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita renungkan, artinya apa? Ternyata kalau hewan kurban 3.500.000, badal haji 6 juta, enggak ada apa-apanya kan dibanding telah yang dikorbankan orang tua untuk kita. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu, cepat badalkan haji orang tua kita, dan cepatlah berkurban atas nama orang tua kita. Malah kalau bisa kita ini bukan membadalkan haji loh, kalau bisa mumpung orang tua kita masih sehat,
mumpung orang tua kita masih hidup, cepat hajikan orang tua kita itu. Perkara dia nanti setelah didaftarkan tidak berangkat karena keburu meninggal dunia, itu soal lain. Yang penting daftarkan haji orang tua kita. Toh kalau orang tua kita misalnya tidak sempat menunaikan ibadah haji, kan kita juga yang berangkat menunaikan ibadah haji, dibadalkan kita juga. Tapi intinya teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, janganlah kita ini membanding-bandingkan biaya badal haji, korban haji terlalu mahal dibandingkan pengorbanan orang tua kita kepada kita. Saya kira demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.